Siapa? Jeff bertanya. Jasper melihat-lihat ke sekeliling dengan waspada, mendekat ke telinganya berkata dengan suara kecil, "Tabib Dewi." Jeff tercengang sejenak, dia sangat terkejut. "Masa?" "Shh." Jasper buru-buru mengingatkannya, "Kecilkan suaramu." "Aku rasa tidak mungkin." Jeff bercengang. "Tabib Dewi, bagaimana mungkin dia adalah Nona Vivi?" "Awalnya aku juga tidak sadar. Bagaimanapun juga, saat bertemu Nona Vivi, dia selalu tampak menawan. Tapi saat terkena tembakan kali ini, ternyata dia berambut pendek dan berdandan tomboy. Apa kamu tidak merasa dia mirip dengan Tabib Dewi? Lalu, tinggi badan mereka kurang lebih sama. Suaranya juga mirip. Saat bicara juga sangat lugas, sangat arogan." "Cukup." Jeff menyela kata-katanya berkata dengan tidak sabar. Tinggi badan gadis Asia kurang lebih sama. Mengenai model rambut, saat bertemu dengannya di bar, kaisar sebelumnya, begitu melihatnya sudah tahu bahwa itu wig. Mungkin dia memang berambut pendek. Selain itu, rambut panjang juga bisa dipotong jadi rambut pendek. Ini bisa membuktikan apa? Suara dan gaya bicara, aku tidak begitu memperhatikannya. Nanti aku perhatikan. Sekarang aku harus pergi dulu. Jika terjadi sesuatu akan merepotkan. Pergilah." Jasper tidak mengatakan apa-apa lagi karena dia merasa walaupun Vivi adalah Tabib Dewi, sepertinya itu juga bukan masalah besar. Berdasarkan reputasi dan status Tabib Dewi, statusnya tidak akan dimanfaatkan oleh orang yang berniat buruk. Paling-paling menipu uang, dan cintanya saja juga tidak akan menyebabkan kerugian besar. Asalkan tuannya senang, yang lainnya tidak penting. Gadis itu juga tidak bisa berbuat apa-apa di bawah pengawasan mereka. "Wah, ternyata kastel ini besar juga. Naik mobil selama setengah jam baru bisa keluar." Dewi menatap keluar jendela sepanjang jalan mengawati lingkungan di luar. Grobmore merupakan keluarga terkuat di negara Emron. Negara Nusantara juga harus menghormati dan mengalah sedikit padanya. Sikap Wati berubah, mengaitkan sudut bibirnya berkata dengan mengejek, "Apa pekerjaan Kak Wiwi? Berbisnis atau politik? Dari keluarga mana?" "Keluarga aku bukan siapa-siapa. Aku hanya rakyat biasa." Dewi tampak tidak berdaya. "Aku juga tidak mau berhubungan dengan keluarga Moore. Tapi Lorenzo mau menikah denganku. Mau menyingkirkannya juga tidak bisa. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa." "Kamu..." Wajah Wati membiru, tidak bisa mengatakan apa-apa. "Bagaimana kalau kamu pergi menasehati dia? Minta jangan menggangguku lagi." Dewi menatapnya dengan serius. "Aku dengan tulus berharap dia mengubah targetnya. Jangan begitu keras kepala." "Kamu terlalu munafik." Wati sungguh tidak bisa menahannya, bertanya dengan marah. "Kalau bukan karena kamu sengaja menggodanya, apa dia ingin menikahimu? Selama bertahun-tahun, dia selalu lajang, tidak pernah mendekati wanita. Sekarang tiba-tiba mau menikah." "Aku juga tidak ingin menikah." Dewi memanfaatkan kesempatan untuk memohonnya. "Bagaimana kalau kamu membantuku?" "Hah?" Waktu tercengang. Tadi dia masih mengira bahwa Dewi sengaja pamer padanya. Sekarang kelihatannya dia seperti sungguhan. Tidak boleh mempercayainya. Mana ada wanita di dunia ini yang tidak bersedia menikah dengan Lorenzo. Pria sempurna yang bagaikan dewa ini, tidak ada wanita yang bisa menolaknya. Dia pasti sengaja menipunya, tidak boleh tertipu olehnya.
Tiba-tiba bulu kuduk Wati berdiri. Sebelumnya dia selalu berpura-pura baik di depan Dewi, ingin mencoba untuk membodohinya. Tidak disangka, begitu buka mulut dia langsung membuatnya marah, secara tidak sengaja membocorkan pemikirannya. Kelihatannya gadis ini jauh lebih licik dari bayangannya, sulit menghadapinya. Memikirkan ini, Wati menarik nafas dalam-dalam menyesuaikan suasana hatinya, tersenyum dan berkata, "Kak Wiwi, kakak jangan bercanda. Bisa menikah dengan kakak sepupu itu merupakan impian semua wanita. Bagaimana mungkin kakak tidak ingin menikah? Lagi pula, aku membawamu keluar, harus mengantarmu kembali dengan selamat. Kalau tidak, aku akan gawat." Dewi meliriknya berkata dalam bahasa Nusantara, "Orang tidak berguna." "Apa yang kamu katakan?" Wati tidak mengerti. "Bukan apa-apa," Dewi berkata dengan sesengah tersenyum. "Kamu mau mengajakku kemana?" Dewi tahu ia sudah tidak bisa mengharapkan Wati lagi, hanya bisa mencari kesempatan untuk kabur. "Jam segini, tempat bermain Sky sudah tutup. Macan tutul salju juga sudah tidur. Terlalu jauh untuk pergi melihat aurora. Kalau tidak, kita bisa pergi ke bar." Wati mencoba berkata, "Oke." Dewi menganggukkan kepala sambil tersenyum. "Aku paling suka pergi ke bar." "Baguslah kalau begitu. Aku kira kakak tidak menyukainya." Cahaya licik melintas di mata Wati. Dia memberi isyarat ke arah pengawal. Pengawal itu segera mengambil ponsel untuk mengirim pesan. "Berapa jauh jarak bar dari bandara?" Dewi langsung bertanya. "Tidak jauh, naik mobil setengah jam." Wati sedikit penasaran, kenapa menanyakan ini. "Bukankah aku sudah mengatakannya, aku tidak ingin menikah?" Dewi sama sekali tidak menyembunyikan rencananya. "Nanti aku akan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Kamu bisa berpura-pura tidak tahu. Dengan begitu, tidak ada orang yang akan merebut kakak sepupumu lagi." "Hah?" Wati tercengang. Monster apa ini? Sama sekali tidak mengikuti aturan. Jalan pikirannya berbeda dengan orang normal. Wati sama sekali tidak paham dengan jalan pikirannya. Sebelumnya ia bilang Lorenzo mengganggunya, sekarang juga langsung bilang dia mau melarikan diri, juga memintanya untuk berpura-pura tidak tahu. Ini pikiran Wati menjadi kacau. "Kenapa?" Dewi mengulurkan tangannya dan melambai-lambai di depan matanya. "Apa sakit kepala?" Wati memegang dahinya, tampak seperti orang yang sakit kepala. Wati mengingatkan dirinya berulang kali di dalam hati, tidak boleh goyah, tidak boleh goyah. Harus jalankan sesuai rencana. Salah dalam rencana pamannya. Mereka tidak menduga bahwa gadis ini seperti ini. "Apa tidak enak badan?" Dewi menatapnya dengan penasaran. "Istirahatlah sebentar." Wati berharap dia tidak bicara lagi. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. "Masih setengah jam lagi. Baru sampai di bar kan?" "Oh." Dewi sedikit kecewa. "Aku kira cintamu pada Lorenzo adalah cinta sejati. Tidak disangka malah begitu lemah. Sungguh tidak menarik." Sudut bibir Wati berkedut, ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Wati berharap ia segera pergi, sebaiknya pergi menjauh mungkin. Selamanya jangan muncul lagi di depan mereka. Namun dia tidak berani. Dia selalu merasa gadis ini sengaja merancang jebakan agar dia melompat masuk ke dalamnya. Dia takut masuk ke dalam jebakannya. "Apa ada pengisi baterai?" Dewi malas menghiraukan waktu, langsung bertanya pada pengawal, meminta pengisi baterai. Dengan begitu, saat pergi ke bandara nanti, bisa dia pakai untuk mencari jalan.
Wati mengerutkan kening mengirim pesan pada pamannya. Semi memberitahu percakapan antara dirinya dan Dewi. Dia ingin meminta petunjuk. Setelah beberapa menit Semi membalas pesannya. Kelihatannya kita sudah meremehkan gadis ini. Dia tidak sederhana seperti yang kita bayangkan. Dia pasti sengaja mengujimu, membuatmu mengungkapkan yang sebenarnya. Kalau kamu sungguh masuk ke dalam jebakannya dan mengantarnya pergi, El akan segera menangkapmu. Tiba saatnya, paman juga akan ikut terlibat. Gadis yang masih begitu muda pasti tidak akan memiliki pemikiran seperti ini. Pasti ada orang belakang yang memberi petunjuk. Mungkin ada kekuatan besar yang mengutusnya untuk mendekati El. Kamu jangan tertipu. Semua rencana malam ini dibatalkan. Cari kesempatan untuk mencari tahu latar belakangnya, lalu temani dia dengan baik, antar dia pulang. Ingat, harus mengantarnya pulang. Kalau tidak, kamu dan aku akan gawat. Mengerti, Paman. Selesai membalas pesan, dia menengadah dan menatap Dewi. Tatapannya menjadi rumit dan sulit untuk diungkapkan. Sedangkan Dewi sedang melihat ponselnya memeriksa rute ke bandara. Untungnya tidak terlalu jauh. Tiba saatnya ia akan naik taksi langsung menuju bandara, membeli tiket yang paling awal, tinggalkan kota Snowy dulu, sembarang terbang ke kota mana aja, lalu mengurus visa untuk kembali ke Nusantara. Ya, seperti itu saja. Wati menatap Dewi yang penuh semangat, hatinya semakin tidak tenang. Wanita ini bisa menghasil mendekati El, pasti memiliki kemampuan yang luar biasa dan pemikiran yang dalam. Kelihatannya harus menghadapinya dengan hati-hati, tidak boleh masuk ke dalam jebakannya. Sangat cepat mobilnya sampai di bar yang paling ramai di kota Snowy. Bos bar membawa beberapa anak buah menyambut mereka secara langsung di depan pintu, bersikap hormat dan ramah. Wati turun dari mobil menunjukkan keangkuhannya, seolah-olah dia bisa menginjakan kaki di sini adalah semacam anugerah yang sangat besar bagi bar ini. 7 pengawal keluar dari mobil belakang, ditambah lagi 2 pengawal di mobil utama, total ada 9 pengawal. Mereka melindungi Wati dan Dewi masuk bar. Tempat ini sangat ramai dan berisik, cahaya lampunya membuat orang hampir tidak bisa membuka mata. Suara musik heavy metal membuat jantung berdetak kencang. Di tengah lantai dansa dan di panggung gantung ada banyak wanita cantik dan seksi sedang menari. Ada banyak pria dan wanita muda ikut menari penuh semangat dan liar. Kebanyakan adalah orang Eropa dan Amerika yang bertubuh tinggi. Dewi yang bertubuh kecil seperti ini tampak sedikit tidak cocok. Hai, si mungil. Seorang pria mabuk bersiul pada Dewi. Dewi meliriknya, tidak menghiraukannya, mengikuti Wati berjalan sampai ke tempat yang paling tengah dan duduk, menikmati kesenangan. Bos bar membawa banyak anggur bagus yang sudah lama disimpannya, berusaha menyenangkan Wati. Wati berbicara beberapa patah kata dengannya, lalu memintanya pergi, kemudian membawakan segelas minuman alkohol untuk Dewi. Cicipilah, minuman ini disebut bir merah api. Apa enak? Dewi mengambilnya dan menyesapnya, rasanya lumayan. Ia pun langsung menghabiskannya. Iya, lumayan. Lumayan kuat minum. Wati tersenyum mengambilkan segelas koktail berwarna biru. Yang ini disebut... Tidak peduli apa namanya, minum sajalah. Dewi mengambil minuman itu dan bersulang padanya. Bersulang. Wati melihat Dewi menghabiskan segelas demi segelas. Ia merasa gembira, kemudian ikut menghabiskan minuman alkohol di gelasnya. Ini sedikit pahit. Dewi makan sepotong buah, berinisiatif mengambil 2 gelas anggur merah, memberikan 1 gelas pada Wati. Yang merah lebih enak diminum. Wati tercengang, dia sengaja ingin membuat Dewi mabuk agar lebih mudah mencari tahu latar belakangnya. Mengapa gadis ini dari tamu bisa menjadi tuan rumah?
Sebenarnya siapa yang mengajak minum? Kenapa? Dewi berkata sambil tersenyum. Semua yang ada di sini adalah orang-orangmu. Aku bahkan tidak takut. Apa yang kamu takutkan? Tidak ada. Wati mengambil anggurnya lalu menghabiskannya. Dewi juga ikut menghabiskan anggur di gelasnya. Mereka berdua minum beberapa gelas lagi. Wati sudah sedikit mabuk tapi masih tidak lupa untuk mencari tahu latar belakang Dewi. Ia mendekat kemari dan bertanya, "Ayo katakan, siapa yang mengutusmu kemari?" "Semi yang mengutusmu kemari kan?" Dewi balik bertanya. "Memintamu mencari tahu latar belakangku, kemudian mengusirku pergi agar kamu bisa mendekati Lorenzo dan menjadi kekasihnya." "Hah?" Wati terjebak olehnya lagi. "Aku yang bertanya. Aku lihat kamu bukan orang jahat. Lebih baik kamu kembali dan jadi model dengan baik." Dewi menuangkan setengah gelas alkohol lagi padanya. "Lorenzo sangat tidak berperasaan dan juga tidak normal. Mungkin masih ada hobi yang aneh. Tidak mudah melayaninya." "Diam, tidak boleh menghina kakak sepupuku." Wati sedikit marah. "Kakak sepupuku adalah pria yang paling baik di dunia ini. Yang paling baik." Dewi malas meladeninya, melirik beberapa pengawal yang berjaga di samping dan berpikir bagaimana menyingkirkan mereka. "Katakan dengan jujur, siapa yang mengutusmu datang untuk menggoda kakak sepupuku?" Wati mabuk mendekat kemari lagi dan bertanya, "Apa salah satu dari 3 keluarga besar atau Grup Wellens?" "Iya, aku diutus oleh Grup Wellens." Dewi sengaja mempermainkannya. Dia tidak percaya bahwa Sami berani melawan Grup Wellens. Apa dia memiliki kemampuan ini? Wajah Wati penuh keheranan. "Wellens Daniel yang mengutusmu kemari?" "Benar, dialah orangnya." Dewi terus bersulang padanya. "Ayo, lanjut minum." Begitu Wati minum seteguk, ia langsung memuntahkan semua ke tubuh Dewi. Dewi menyeringai tanpa kesal. "Sungguh menggelikan." Dia berkata pada para pengawal itu, "Kalian jaga dia baik-baik, aku mau ke toilet." Setelah bicara, dia bangun dan langsung pergi. "Heh, Nona Wiwi." Dua pengawal sekira mengikutinya. Dewi sekira mempercepat langkahnya, ingin menghindar dari mereka, tapi kedua pengawal itu terus mengejarnya. Di saat ini orang yang sebelumnya mabuk bersiul pada Dewi. Dewi membalasnya dengan kedipan mata. Pria itu sangat gembira. Dia sekira menghampirinya dengan sempoyongan. Dua pengawal itu sekira menghalanginya, mencegah pria itu mendekati Dewi. Meski mereka adalah pengawal Wati, tapi karena tahu Dewi adalah orangnya Lorenzo, secara otomatis mereka tidak akan diam saja. Pria itu kesal dan dorong-dorongan dengan mereka. "Minggir, jangan ikut campur urusan orang." Begitu pengawal itu memukulnya, pria itu terkejut dan jatuh ke lantai. Melihat kekuatannya, teman-temannya segera datang dan berkelahi dengan kedua pengawal itu. Mumpung sedang kacau, Dewi segera berlari keluar lewat pintu belakang. Dia berlari sambil melepas mantelnya yang kotor, sekalian mengambil air minum dan mencuci tangannya. Akhirnya dia keluar dari bar. Diam-diam Dewi merasa senang. Tak disangka begitu lancar, dia buru-buru melambaikan tangannya di pinggir jalan memanggil taksi. Satu taksi berhenti di depannya. Ia segera menarik pintu taksi dan bersiap untuk naik taksi. Di saat itulah beberapa mobil off-road mengelilingi taksi itu. Setelah itu lebih dari 20 orang yang berpakaian hitam turun dari mobil, mengarahkan senjata pada sopir. Sopir taksi itu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia buru-buru mengangkat tangannya. Aku tidak melakukan apa-apa." "Minggirkan mobilnya."
Dewi mengerutkan dahi. Ia tahu tidak akan semudah itu untuk pergi. Sejak awal Lorenzo sudah minta orang untuk mengikuti mereka. Mengelabui Wati memang mudah, tapi orang-orang Lorenzo ini tidak mudah dihadapi. Nona Wiwi, kami datang untuk menjemputmu pulang. Jeff membuka pintu mobil memberi isyarat silakan dengan hormat. Dewi tahu bahwa dirinya tidak bisa kabur. Ia terpaksa naik ke mobil. Ini perkotaan, tidak ada binatang yang bisa dipanggil, tidak ada senjata. Bahkan jika dia melarikan diri dari kepungan dengan kemampuan mengemudinya yang luar biasa, dia pun tidak akan bisa sampai di bandara. Bagaimanapun ini adalah wilayahnya Lorenzo. Nona Wiwi, silakan. Jeff mempersilahkan Dewi naik mobil lalu memerintahkan pengawal lainnya. Pergi, lihat Nona Wati. Baik. Kedua pengawal masuk ke bar melihat keadaan. Mereka bukan ingin melihat Wati sedang dalam bahaya atau tidak, tapi mau kejelasan kenapa Dewi kabur, apakah ditindas Wati atau bukan. Dewi tampak muram dan naik ke mobil. Sekarang dia sudah mengerti, meskipun berhasil kabur dari kastil, ia juga tidak bisa kabur dari cengkeraman Lorenzo. Jika dia keluar jalan-jalan dengan Wati, Lorenzo juga akan mengutus orang untuk membuntutinya. Orang-orang ini adalah kaum elit yang sudah dilatih, paham betul terhadap kota Snowy. Jika ingin menyingkirkan mereka dan kabur dari kota Snowy, itu sungguh sangat sulit. Tapi dia tidak akan menyerah, lain kali dia pasti akan mencari sebuah kesempatan yang lebih baik. Sepulangnya ke rumah, Nora menunggu dengan cemas di depan pintu. Melihat Dewi turun dari mobil, Nora buru-buru mengambil mantel, menghampiri dan memakaikannya. Nona Wiwi, kamu baik-baik saja kan? Apa terluka? Tidak apa-apa. Dalam hati Dewi berpikir yang seharusnya ada apa-apa itu bukan aku. Wati minum terlalu banyak, malam ini dia pasti akan sangat menderita. Sebenarnya pikiran wanita itu cukup sederhana. Dia kira bisa membuatnya mabuk. Sejak kecil Dewi dibesarkan oleh berbagai obat aneh. Sejak dulu dia sudah kebal, tidak akan tumbang jika minum banyak. Nona Wiwi, Tuan menunggumu di ruang kerja. Jasper menghampirinya dan berkata dengan hormat, Nona mandi dulu saja, lalu pergilah ke sana. Sudah malam, kenapa dia mencariku? Dewi tidak suka diperintah orang. Tuan mencarimu, pasti ada sesuatu. Jasper bercanda. Sifat Nona Wiwi benar-benar terus terang. Sungguh seperti seorang teman lama. Siapa? Tanya Dewi langsung. Tabib Dewa. Jasper mengamati ekspresinya.